ya. Sakit di Kejadian. Kalian baca ayat ini penting banget buat kita supaya kita tidak terjebak dengan tuduhan-tuduhan terhadap ajaran ini ya. Kita lihat di kitab Kejadian. Jadi begini, masa ngakunya perempuan dimuliakan, orang Tuhannya aja menganggap perempuan itu setara dengan guguk. Lalu mereka bilang kami dimuliakan loh nih. Nih tengok nih, bagaimana kemudian Tuhan mereka merendahkan perempuan. Nih kita lihat nih, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Tuhannya udah ngutuk perempuan. Nanti kalau si Yuli ini dia misalkannya mau melahirkan, dia birahi malakinya. Rasa sakitnya itu Tuhannya yang nambahin. Kenapa? Karena memang sudah dikutuk sejak semula. Nah inilah dalil-dalil betapa rendahnya harga diri perempuan di dalam agamanya Yuli. Dan budak-budak itu teman-teman ya. Tetapi jika kalian lihat nih ya. Nih, cara menjual anak menjadi budak diajari nama Tuhannya Yuli. Keluaran pasal 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar. Ini teman-teman. Jadi memang bagaimana mau mengatakan perempuan dihargai di agama mereka? Di dalam kitab Perjanjian Lama, perempuan itu sudah dikatakan dikutuk melahirkan, sakit melahirkan. Kemudian sudah berdosa sejak semula dan tidak boleh mengajar menurut Paulus. Bahkan si Yuli ini teman-teman, ini adalah simbol kejahatan. Vaginanya itu simbol kejahatan di Kristen teman-teman. Dikatakan seperti itu. Dan lucunya ketika vagina dikatakan simbol kejahatan, lucunya di abad ke-6 agama Kristen pernah menyimbolkan luka Yesus seperti vagina. Mari kita lihat teman-teman ya, kalian pernah nggak bahas ini analogi vagina di dalam agama Kristen? Pasti kalian nggak tahu kan? Ini dia teman-teman ya, agama Kristen ini pernah membuat sebuah gambar vulva. Nih teman-teman nih, ini kalian baca ini literasinya. Aku penuh literasi guys ya. Ini kalian lihat ini. Katanya perempuan dikutuk melahirkan sakit, tapi agama Kristen pernah di abad ke-6 dulu nih. Ini adalah bentuk vulva. Mungkin beda ya sama Yuli ya. Yuli hitam kali ya. Kalau ini merah teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, selama ribuan tahun citra vulva memiliki makna yang mendalam, sering kali tersembunyi dalam budaya manusia, mulai dari ukiran prasejarah hingga keingintahuan abad pertengahan. Jadi kalau simbol vagina itu dijadikan ritual di agama, tapi perempuannya dihina-hina teman-teman, dan bahkan mempengaruhi simbol-simbol agama besar di dunia. Nih, apa yang dulunya merupakan simbol penciptaan dan kekuatan perempuan yang dihormati, telah dikaburkan dan terkadang sengaja dihapus oleh dominasi patriarki. Namun jejak ikonografi yang kuat ini masih bertahan dalam seni religius dan abad pertengahan, menawarkan pandangan sekilas yang menarik tentang hubungan kompleks antara tubuh manusia dan spiritualitas. Miss V aja nih, bayangkan ya, vulva merupakan salah satu subjek tertua dan paling umum dalam seni prasejarah di seluruh dunia, dari dinding batu pasir sampai bla bla bla. Pemujaan terhadap vulva itu sudah ada teman-teman. Makanya agama Kristen kalau kita lihat teman-teman ya, itu tidak nih, menariknya agama-agama Abrahimik tampaknya patriarki dan mengandung jejak simbolisme vulva. Beberapa ahli berpendapat bahwa vulva Dewi Ibrani dilamakan dengan air di kuil-kuil Yahudi kuno, dan Ka'bah dalam Islam yang dulunya dianggap suci bagi dewa alat ya diabadikan dalam vulva. Perak yang disentuh oleh para penjara, ini tuduhan mereka. Padahal yang nyata-nyatanya ada, tidak ada satupun sekolah Islam ini mereka tuduh Hajar Aswad seperti vulva. Padahal batu Hajar Aswad itu yang kecil-kecil itu, tapi agama mereka menggunakan simbol vulva di dalam buku doa mereka. Nih, ini nih, lihat nih, ada Kristusnya, ini tanda salib teman-teman. Ini lubang vagina guys, disimbolkan sebagai luka Yesus. Jadi lambung Yesus itu teman-teman pernah digambarkan seperti Miss V, tapi bukan seperti Miss V-nya Yuli. Yang nggak mungkin punya Yuli. Punya Yuli itu menurut Yuli sama seperti Hajar Aswad, gede lubangnya. Kalau ini kan sempit teman-teman ya. Karena Yuli ini kan, dia kan bisa jadi kan orang yang mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus, yaitu pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa jadi dia bersundal dulu, dan kita nggak tahu dia ini udah dipakai berapa kali kan teman-teman. Bukan berarti ketika tidak pernah nampak, ketahuan dia tidak pernah melakukan itu. Sama seperti Yesus tidak pernah terdokumentasi cebok. Apakah Yesus tidak pernah cebok? Kan nggak mungkin teman-teman begitu. Si Yuli adalah orang yang percaya kepada orang Kristen yang mempina aku, lalu mengatakan Ciripa PCS. Padahal kita nggak tahu si Yuli ini pernah dipakai Om Burhan atau tidak. Nah, kemudian kita tunjukkan lagi bahwa memang di agama Kristen dulu di abad
keenam, simbol-simbol tentang vulva ini, vagina ini, misfi ini sudah menjadi ritual dan analogi. Ya, dan ini ada, dan kalian lihat ini ya. Ini buktinya. Situs ini dari mana teman-teman? Ini dari Science Museum ya. Ini Science Museum. Kalian baca ini. Ini dari jurnal ya. Ini dari Jurnal Science Museum ya. Jurnal Science Museum. Ini gambar Yuli, bukan punya Yuli ya. Nah, mari kita lihat. Tubuhmu penuh luka. Referensi konteks sosial dan penggunaan luka Kristus tuh. Penggunaan luka Kristus di Eropa akhir abad pertengahan. Memang ternyata gambar vagina atau misfi ini sudah menjadi simbolisasi luka Yesus di abad pertengahan, di abad ke-6. Makanya identik dengan vagina, teman-teman. Ya, nih teman-teman lihat nih. Gambar vagina dapat dilihat baik di tempat umum maupun di tempat ibadah. Nih, gambar vagina dapat dilihat baik di tempat umum maupun di tempat ibadah. Sebagaimana lencana hati menampilkan eksternalisasi organ dalam, lencana yang menggambarkan penis dan vulva membuat bagian tubuh yang biasanya tersembunyi menjadi terlihat melalui medium artistik. Oleh karena itu, gambar vagina yang dapat dilihat baik tempat umum maupun tempat ibadah, dalam kasus lencana ziarah genital dan patung selanagik, terdapat interaksi antara citra sakral dan sekuler yang menunjukkan batas yang agak tegas antara apa yang kita anggap sakral dan profan. Nah gini, saya berpendapat bahwa ketegangan juga terlihat dalam menggambarkan luka lambung Yesus. Tuh, luka lambung Yesus digambarkan seperti mispi, teman-teman. Jadi lucu agama Kristen ini. Giliran perempuannya dihujat, dinista, giliran melahirkan dikutuk Tuhan, tapi mispinya dipakai sebagai simbolisasi keagamaan. Nah ini lucunya kan teman-teman. Makanya Yuli ini beda teman-teman. Dia adalah orang yang konon katanya adalah seorang dosen, tapi nggak ngerti bahwa situs dan website itu boleh dipakai karena kita sudah teknologinya canggih. Nggak ada tuh dosen-dosen saya yang larang kita pakai situs website yang terakreditasi atau yang jelas dari kampus-kampus. Tapi si Yuli ini karena dia tahu kalau kita buka situs maka akan terbongkar segala sesuatu tentang agamanya, dia larang saya untuk bahas situs. Kenapa? Dia nggak mau saya bawa jurnal ilmiah ini, guys. Ini teman-teman, ini nih, ini adalah jurnal Science Museum ya. Ini jurnal Science Museum. Di sini dikatakan vagina dari luka Kristus. Nah, jadi kenapa saya bingung dengan Yuli ini? Saya bingung dengan Yuli ini. Dia menganggap perempuan di Kristen itu dimuliakan. Tetapi faktanya adalah perempuan sudah dijadikan berdosa sejak semula. Melahirkan, bayangkan ya, laki-laki. Ini mentang-mentang Tuhannya laki-laki kali Yuli ya. Ketika si Yuli dibuntingin sama laki orang atau laki dia, maka ketika dia bunting itu, Tuhannya yang bikin perutnya semakin sakit. Kenapa? Karena memang itu kutukan Tuhan dari sejak semula. Itu ada di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Ini loh teman-teman, ini bayangkan aku sebagai perempuan gak tega. Coba kalian baca ini teman-teman. Bagaimana Tuhan yang katanya baik ini, firmannya kepada perempuan ini, kepada si perempuan ya Yuli. Kamu perempuan ya Yuli, kecuali kamu laki-laki loh ya. Susah payahmu Yuli waktu mengandung akan kubuat. Ini Tuhan kok kejam banget toh Yuli. Dibuat Tuhan sangat banyak Yuli. Dengan kesakitan Yuli akan melahirkan anakmu. Namun Yuli akan birahi ya. Yuli akan birahi kepada suaminya Yuli. Dan ia akan berkuasa atas Yuli. Ini Yuli, kita nunjukin data, bukan nunjukin video Yuli. Yuli bisa nggak sih diskusi? Diskusi dalam, kita kan lagi diskusi